Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi bismillah alhamdulillah la haula wala quwwata illa billah amma ba'du. Pertama dan utama tentunya tidak henti-hentinya kita selalu mengucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Karena tentunya dengan itu taufik rahmatnya pada kesempatan bulan Ramadan ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, bertemu dalam bulan yang sangat mulia, bertemu dengan Anda semua pemirsa, pendengar yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat ini tentunya kita selalu untuk bisa mengajak bareng-bareng, mengajak bersama-sama untuk selalu bisa mengingatkan diri kita secara pribadi dan umumnya pada kita semua sebagai seorang muslim yang telah menjadi muslim yang sejati, muslim yang betul-betul pada level tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan tercurah kepada keluarga, sahabat serta kita sebagai umatnya di kemudian hari nanti mendapatkan syafaatul ummah dari Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, pada semuanya para pemirsa yang budiman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari bersama-sama kita sedikit merenungi ayat yang di dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini menunjukkan kepada kita semua sebagai manusia yang Islam, manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tidak diwujudkan atau diperuntukkan kepada semua manusia sebagai insannya Allah SWT, sebagai hambanya Allah SWT. Tapi dalam hitab kalimatnya disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Nah tentunya kepada kita semua yang merasa diri kita sebagai orang yang Islam, orang yang beriman kepada Allah SWT, mengakui keesaannya Allah SWT, mengakui kalimat la ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang hak disembah kecuali Allah SWT, maka tentunya kita semua masuk dalam koridor apa yang disampaikan oleh Allah SWT dalam Al-Quran. Apa yang disampaikan oleh Allah SWT merupakan satu perintah syariat yang harus kita lakukan, yang sudah dilakukan oleh umat-umat sebelum kita semua, yaitu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Diwajibkan atas kita semua untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan seperti halnya diwajibkan kepada umat-umat sebelum kamu sekalian. Tentunya Allah menjadikan satu pekerjaan atau amalan yang harus dilakukan oleh hambanya, Allah pasti ada tujuan tertentu. Maka ayat akhirnya la'allakum tattaqun, sehingga boleh kita katakan dengan adanya kita melaksanakan dengan imanan wahtisaban, melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini, tujuan akhirnya supaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian takwa yaitu untuk melaksanakan perintahnya Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh saya katakan bahwasanya di bulan Ramadan ini merupakan satu madrasah pendidikan bagi kita sendiri sebagai hambanya Allah SWT untuk bisa berbenah diri menuju kepada perbaikan-perbaikan yang diridhoi oleh Allah SWT. Mungkin perbaikan diri kita dalam bertutur kata, mungkin perbaikan kita dalam berbicara, mungkin perbaikan kita dalam bertingkah laku, mungkin perbaikan kita dalam pekerjaan, mungkin perbaikan kita dalam berkeluarga, perbaikan kita dalam bertetangga, perbaikan kita sebagai manusia yang hidup dalam negara Indonesia untuk bisa menjaga negara Indonesia ini menjadi negara kesatuan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya apapun yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini merupakan satu tempat untuk bisa menjadikan diri kita berubah dari segala sesuatunya. Disinilah madrasah, disinilah tempat pendidikan, disinilah tempat untuk bisa menjadikan diri kita lebih baik dan lebih baik dari sebelumnya. Karena tujuan dari utamanya puasa itu sendiri supaya kita menuju kepada tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya agar puasa kita
bisa menjadi puasa yang berkualitas, yang baik dalam secara pribadi kita bisa menjaga tutur kata, pikiran kita dan lain sebagainya agar kualitas puasa kita betul-betul bisa diterima oleh Allah SWT. Mungkin orang akan mengatakan kalau kita puasa seharian, tapi belum tentu Allah bisa menerimanya karena mungkin kita punya pola pikiran, punya satu tingkah laku atau punya mulut untuk berbicara yang mana itu merupakan satu larangan-larangan yang bisa merusak daripada nilai puasa itu sendiri. Oleh karenanya dengan hal-hal yang bisa merusak, baik itu tutur kata kita hibah ataupun kita memberikan sesuatu hal yang tidak baik kepada orang lain atas cerita-cerita yang bohong ataupun hal-hal yang tentunya menjadikan orang lain itu menjadi tidak enak dan merasa dirugikan, ini akan menjadikan puasa kita merupakan satu puasa yang notabene-nya itu ada kesalahan, ada kerusakan dan lain sebagainya. Maka kita tidak kepingin itu semua terjadi pada diri kita. Oleh karenanya tentunya dengan niat dan imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan apa yang sudah disyariatkan oleh Allah, apa yang sudah diwajibkan kepada Allah dari Allah kepada kita semua, tentunya itu bisa kita laksanakan dengan imanan wahtisaban, mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang menjadikan ketentuan bahwasanya Allah mewajibkan kepada kita semua untuk menjadi manusia yang bertakwa kepada Allah SWT, insya Allah baik dalam hal-hal yang tentunya bisa merusak puasa itu sendiri bisa kita hindari, baik dalam hal yang membatalkan lebih-lebih jelas nampak, entah itu kita betul-betul nyata bahwa kita puasa tapi makan dengan seenaknya sendiri, ini adalah hal yang membatalkan pasti. Tapi tentunya itu semua bisa kita kaji dengan secara dalam, baik yang membatalkan secara langsung ataupun yang bisa membawa nilai kualitas daripada puasa kita tidak diterima oleh Allah SWT. Maka semuanya itu harus kita pahami bersama dan harus kita jaga bersama agar kualitas puasa kita betul-betul bisa diterima oleh Allah SWT. Mungkin kita akan merasakan diterima, tapi belum tentu Allah menerima daripada puasa kita. Maka tentunya dari niat dan imanan wahtisaban itu sendiri bisa kita menjaga diri kita. Istilahnya itu tidak hanya menahan makan dan lapar saja, mestinya menahan haus dan lapar saja, mestinya ada hal-hal lain yang tentunya menunjang agar supaya nilai puasa itu sendiri bisa menjadikan tujuan daripada apa yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tujuan puasa itu sendiri bisa kita raih menjadi manusia yang betul-betul suci dari noda dan dosa, yang tentunya ibaratkan menjadi manusia yang baru lahir dari rahim sang ibu. Oleh karenanya tentunya pada kesempatan untuk kita bisa berbagi rasa, kita bisa berbagi ilmu dan lain sebagainya, mari sama-sama ayo kita bangkit untuk menuju kepada keberadaan kita sebagai hambanya Allah SWT yang tentunya kita selalu hina, selalu rendah, selalu berbuat dosa. Maka puasa Ramadan inilah yang menjadikan satu kunci untuk kita bisa menunjukkan diri kita, memperlihatkan diri kita bahwa kita punya kesempatan dari Allah untuk bisa berbenah diri di dalam lembaga pendidikan untuk madrasah Ramadan itu sendiri bagi setiap insan yang tentunya menjadi orang yang beriman, setiap insan yang menyatakan dirinya Islam dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya kalau ini bisa kita lakukan dengan baik, tujuan puasa itu sendiri bisa kita capai. Dan mudah-mudahan apapun yang kita sampaikan pada kesempatan ini, bulan Ramadan ini akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kajian yang sekelumit sepatah dua patah kata ini tentunya akan menjadikan kita lebih energik lagi, lebih ada hirah lagi, ada himmah lagi untuk menuju kepada kesempurnaan dalam puasa itu sendiri. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pemirsa yang budiman bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah, dan tentunya bermanfaat dari kami untuk kami pribadi. Akhirnya wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.